Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Umar Al-Hamid mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dharain amin. Dan segenap para alim ulama, para asatidzah, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, segenap panitia Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kutus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan di dalam hadis Rasulullah sabdakan, wa innama ana rahmatun muhdad. Hanya saja aku adalah sebagai rahmat yang Allah Ta'ala hadiahkan. Saudara-saudara, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala menjadi rahmat bagi semesta alam? Dan apa pula itu yang disebut dengan rahmat? Apa pengertian daripada itu rahmat? Rahmat, saudara, supaya gampang dipahami, itu adalah rasa kasih sayang. Jadi punya rasa kasih sayang di dalam diri pada orang lain, baik dalam hal yang berkaitan dengan dunia maupun hal yang berkaitan dengan akhirat. Kalau orang, saudara, tidak makan, datang ke Rasulullah, Rasulullah sayang sama dia, dikasih banyak uang. Orang sakit datang ke Rasulullah, Rasulullah kasih doa dia supaya sembuh. Ada umat yang tidak sholat, oleh Rasulullah diajarkan dan dilarang dia melanggar ajaran Allah. Itu semua rasa kasih sayang. Jadi ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umatnya seluruhnya atas dasar kasih sayang. Saudara sekalian, orang yang punya rasa kasih sayang di dalam jiwanya, itu dia mempunyai keterikatan dan hubungan dengan Allah Ta'ala yang maha penyayang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Al-Hadis Musalsal bil Mahabbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mempunyai rasa kasih sayang itu mempunyai hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kasih sayang. Jadi ada kontak, saudara. Orang yang di hatinya punya rasa sayang itu mempunyai kontak hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu artinya orang-orang yang punya rasa kasih sayang itu mendapatkan peluang untuk diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita punya anak dan kita sayang kepada kita punya anak, kita punya murid, sayang kepada murid kita, RT punya masyarakat, sayang dengan masyarakatnya, ketua DKM punya jamaah masjidnya, dia ada rasa kasih sayang kepada jamaahnya. Ibu punya kasih sayang kepada anaknya, menantu punya sayang kepada mertuanya, mertua punya rasa kasih sayang kepada menantunya, sahabat punya kasih sayang dengan sahabatnya, suami dan istri mempunyai rasa kasih sayang di dalam hatinya. Ketika manusia mempunyai rasa kasih sayang di dalam jiwanya, maka saudara ketahuilah bahwa itu manusia mempunyai hubungan kepada zat yang maha kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkisahkan di zaman dahulu kala ada perempuan yang profesinya sebagai pelacur dia.
Kemudian dia kehausan di tengah gurun pasir, saudara, mencari-cari air minum. Tidak ketemu. Dia lihat ke kanan, tidak ada rumah, tidak ada pepohonan. Dilihat ke kiri pun tidak ada rumah, tidak ada pepohonan. Ke depan, ke belakang tidak ada pepohonan. Berjalan ini manusia, perempuan pelacur itu bertatih-tatih mencari setetes air untuk menghilangkan dahaganya. Kemudian tidak lama dari perjalanannya itu dia menemukan satu sumur di tengah gurun pasir. Dan sumur itu dalam pikiran dia masih ada airnya. Akhirnya dia menghampiri itu sumur. Dia lihat airnya sudah kering, saudara. Timba andaikan dimasukkan ke dalam sumur itu timba sudah tidak bisa lagi mengangkat airnya. Tapi terlihat dari atas ada tanda-tanda adanya air di dalam sumur itu. Akhirnya perempuan tersebut, saudara, membuka dia punya kerudungnya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur itu supaya air yang di sumur yang sedikit itu terserap ke dalam itu dia punya kerudung. Diangkatlah itu kerudungnya dari dalam sumur dan diperesnya itu air sisa dari kerudungnya itu, diperes beberapa teguk. Dan kemudian dia lihat di sampingnya ada seekor kucing, saudara-saudara, yang juga hampir mati kehausan sama dengan perempuan ini. Maka dia punya rasa kasih sayang di dalam hatinya. Kucing itu dikasih minum sama ini perempuan pelacur, saudara-saudara, dikasih minum. Kucing akhirnya seger kembali dengan air beberapa tetes yang dikucurkan dari kerudung itu perempuan. Tidak lama perempuan itu berjalan dan melangkah, jatuh perempuan itu dan kemudian meninggal, berpulang ke rahmatullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dakhalatim ra'atunil jannata bihiratin. Dulu ada seorang wanita pelacur yang masuk ke dalam surga sebab karena dia memberi minum seekor kucing yang hampir meninggal. Ini adalah, saudara, yang dilakukan ini perempuan bukan melihat daripada air yang diberikan kepada kucing itu. Padahal itu kucing tidak diberikan satu gelas, tidak diberikan satu ember, tidak. Cuma dia hanya diberikan tetesan dari kerudung si perempuan itu. Bukan karena melihat air yang diberikannya, namun melihat karena kasih sayang yang ada di dalam hati perempuan itu. Rahmat namanya, saudara. Rahmat yang ada di hati si perempuan itu. Dengan rahmat yang ada di hatinya itu, maka menggetarkan arasnya Allah. Dengan rahmat itu menggetarkan langitnya Allah. Dengan rahmat itu Allah Ta'ala ampuni ini perempuan. Allah Ta'ala tidak siksa ini perempuan dengan dosa berzinahnya. Padahal dia profesinya adalah seorang pelacur. Sebab karena kemudian dia punya rasa kasih sayang kepada sesama makhluk, walaupun bukan manusia, walaupun hanya kucing saja, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Rasulullah itu yang katakan demikian itu. Maka saudara-saudara sekalian, yang Nabi katakan itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah kalian orang yang ada di bumi ini, maka kalian akan disayangi oleh malaikat yang ada di langit. Artinya, saudara, kalau orang punya rasa kasih sayang itu, dia mempunyai hubungan kontak dengan para malaikat, punya hubungan kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada seorang manusia yang ibadahnya banyak, yang ilmunya banyak, tapi dia tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama, maka ibadahnya akan menjadi sia-sia, ilmunya akan menjadi sia-sia, karena ada satu syariat Nabi Muhammad yang belum ada pada jiwanya, yaitu rasa kasih sayang, saudara-saudara sekalian. Maka kita sebagai masyarakat adanya, sebagai umat Nabi Muhammad adanya, kita harus meniru daripada sifat tersebut. Baik, memang sifat Nabi Muhammad banyak yang mulia, tidak bisa kita tiru seluruhnya, tetapi milikilah satu. Jangan pernah kita berkata yang tidak baik kepada kita punya anak. Jangan pernah bilang kepada anak dengan bahasa yang tidak sopan. Bilang bodoh lah, bilang tolol sama anak. Dia kagak bisa, emang dasar anak tolol, emang dasar anak goblok gitu. Berarti kan kalau dikata anak tolol, berarti emang babanya tolol juga, saudara. Kalau dia bilang anak goblok, berarti babanya goblok juga. Dia dilahirkan oleh orang tuanya. Kalau anak tolol, berarti orang tuanya tolol juga. Ini, saudara, bentuk tidak ada kasih sayang namanya. Bentuk kebencian namanya. Kalau sebaliknya daripada itu, seorang manusia
yang di hatinya tidak ada rasa kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebaliknya dari kasih sayang itu adalah sifat kebencian. Sifat apa saudara? Sifat kebencian. Ada mantu benci sama mertua, itu benci namanya. Emang dasar mertua mau mampus gua kagak dibagi warisan misalnya. Ada juga mertua benci sama menantu, kata mertua emang dasar mantu mau mampus kagak hidup bawain apa-apa. Jadi masing-masing pada benci-bencian saudara. Ada RT yang benci sama masyarakatnya, ada lurah yang benci sama masyarakatnya, ada juga masyarakat yang benci kepada lurahnya. Jadi tidak terbentuk rasa sayang menyayangi satu sama lain. Orang yang di dalam jiwanya itu ada rasa bugud, rasa kebencian kepada sesama makhluk Allah saudara, maka ini orang doanya terhijab, doanya terhalang, dia jauh punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan maulid kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan iman dan menguatkan iman kita, dan bisa meniru dan mencontoh akhlaknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya kasih tahu kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di pasar. Sayang dengan orang-orang yang ada di pasar, saudara. Ada satu hari perempuan tua yang belanja di pasar, tidak mampu membawa barang-barang karena saking banyaknya. Kemudian Nabi datang menghampiri perempuan itu, "Wahai ibu, kau banyak sekali bawa barang-barang ini, kuatkah engkau membawanya?" "Saya tidak kuat wahai anak muda," kata si ibu ini, si nenek-nenek ini. "Lalu kenapa belanja begini banyaknya?" Kata si nenek, "Biasanya ada tukang panggul, tapi ini hari tidak ada tukang panggul ini pasar." Maka Nabi katakan, "Kalau begitu boleh dan perkenankan saya untuk memanggul barang nenek, saya yang panggul." Kata ini si perempuan, "Kalau kau memang mau silahkan." Ini perempuan tidak kenal dengan Rasulullah. Dalam perjalanannya Rasulullah panggul beras, banyak berasnya dipanggul. Ternyata rumahnya saudara bukan dekat, rumahnya jauh, ngelewatin beberapa kelurahan, dipanggul-panggul sendiri. Kalau zaman dulu saudara, di kampung ini rumah sedikit. Zaman dulu tuh sedikit, sono jauh, sono lagi jauh, sono jauh-jauh. Jadi kalau kita mau nenamu itu jauh jalannya. Bagaimana kalau zaman Nabi Muhammad? Lebih dulu lagi, rumah jauh. Ini perempuan saudara melewati gurun belum sampai rumahnya, naik gunung bebatuan belum sampai rumahnya, turun gunung belum sampai rumahnya. Rasulullah panggul itu dia punya berasnya. Dalam perjalanan itu saudara tahu apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut? Perempuan itu bilang kepada Nabi Muhammad, "Wahai anak muda, kalau kau bertemu dengan manusia yang bernama Muhammad, hati-hati, dia itu penipu, dia itu tukang sihir. Orang-orang kalau bertemu dia akan tersihir, terpedaya. Engkau hati-hati wahai pemuda." Padahal saudara yang sedang diajak bicara itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mukanya kagak merah, kagak kesinggung, kagak ngapa. Sebab Nabi Muhammad sedang mengamalkan sifat rahmat kepada wanita tersebut untuk tidak ada rasa murka di dalam jiwanya. Walaupun perempuan bicara seperti itu, mencaci, memesan kepada dia agar tidak mendekati Nabi Muhammad. Dia katakan Nabi Muhammad itu penipu, Nabi Muhammad itu tukang sihir, dikatakan begitu. Kalau kita saudara seperti itu, beras itu kita banting, nenek-nenek kita banting sekalian saudara-saudara. Begitu enggak kira-kira? Ini enggak, Nabi panggul terus sampai ke kampungnya. Caci maki yang keluar dari perempuan tersebut tidak mengurungkan niat Nabi Muhammad untuk memanggul dari beras itu. Sampai di rumahnya Rasulullah menaruh itu beras dan kemudian pamit dengan itu nenek-nenek. Kalau sudah sampai, "Ya wahai ibu, saya ingin pamit, saya ada mau balik lagi ke rumah saya." Kemudian si nenek itu bertanya, "Sebentar dulu anak muda, engkau wajahmu tampan sekali, wajahmu bersih sekali, kau badanmu begitu tegak, dan engkau punya harum, kau punya bicara, akhlakmu luar biasa, senyummu luar biasa. Tidak ada tanda-tanda engkau manusia yang tak dapat dipercaya. La antal aminu, engkau adalah lelaki yang layak untuk dipercaya. Aku ingin tahu siapa gerangan kau punya nama." Maka Rasulullah katakan, "Nama aku adalah Muhammad bin Abdullah yang tadi nenek mencaci-caci, dialah orangnya saya." Si nenek itu lemes saudara, langsung tersungkur dia, kakinya gemeter.
karena tidak dia sangka orang yang diduga selama ini sebagai penipu, orang yang diduga selama ini sebagai ahli sihir, orang yang diduga selama ini sebagai pengacau kota Makkah, ternyata adalah manusia yang sangat tampan rupawan, manusia yang amat mempesona, punya akhlak budi pekerti yang amat luhur kepada manusia yang lainnya, mempunyai tingkat kasih sayang rahmat kepada sesama yang begitu tingginya. Akhirnya kata itu perempuan, mohon dibimbing aku wahai Muhammad untuk mengikuti agamamu, ajarkan aku syahadat agar aku bisa mengikuti agamamu, dan aku percaya bahwa engkau adalah lakunta rasulu rabbal alamin, engkau adalah utusan Tuhan semesta alam. Akhirnya bersyahadat itu si perempuan, masuk Islam di tangan Nabi Muhammad, bukan karena ilmu yang disampaikan saudara-saudara, bukan karena harta yang disampaikan saudara-saudara, bukan karena kegagahan yang disampaikan saudara-saudara, tetapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad karena akhlak dan kasih sayang membuat luluh lantah wanita yang amat membenci Rasulullah. Maka sekampung itu, kata itu perempuan, biarkan aku yang ajak Islam di aku punya kampung, engkau balik lagi kau kota Makkah, akan aku Islamkan seluruh orang yang ada di kampung untuk bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Ini adalah satu keberhasilan di mana Nabi Muhammad mempunyai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi diri Nabi Muhammad merupakan satu contoh suri tauladan yang layak untuk kita tiru saudara-saudara. Keberhasilan seorang ayah di dalam mendidik anaknya bukan karena metode tertentu yang dia terapkannya, tetapi yang lebih penting karena dia punya kasih sayang kepada anak-anaknya. Begitu pula seorang pemimpin, apakah dia RT atau dia RW atau dia lurah atau dia camat atau dia bupati, bukan karena sistem yang membuat dia berhasil, yang kemudian umatnya menjadi sadar dan bangkit di dalam agamanya, tetapi karena pemimpin itu meniru Nabi Muhammad karena dia mempunyai rasa kasih sayang. Jadi siapapun RT-nya harus punya rasa kasih sayang terhadap masyarakat di kampungnya. Siapapun RW-nya, dia harus terbekali dengan rasa kasih sayang itu. Siapapun lurahnya, siapapun gubernur dan bupatinya, siapapun jenderal dan siapapun presidennya, ketika dia mempunyai rasa kasih sayang kepada rakyatnya, maka akan muncul jiwa-jiwa yang penuh keberkahan yang Allah Ta'ala berikan perhatian secara khusus kepada orang-orang yang terikat hubungan dengan kasih sayang itu. Karena apabila di dalam satu masyarakat sudah terbentuk rasa kasih sayang, yang wanitanya, yang tuanya, yang mudanya, yang bapak-bapaknya, yang tua, yang muda, terbentuk rasa kasih sayang itu saudara, maka ketahuilah masyarakat itu mempunyai keterikatan dengan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada keterikatan junjungan dengan Nabi Muhammad, maka itu satu bertanda keberkahan akan turun bersama-samanya, dan iman akan Allah Ta'ala tumbuhkan di itu wilayah. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan di dalam iman dan Islam, diberikan kekuatan untuk bisa meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang saya sampaikan, nanti akan disempurnakan oleh guru kita Al-Habib Umar Al-Hamid. Akhirul kalam, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.